Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Habibi Corner. Mungkin di video kali ini kita agak bahas sedikit berbeda dengan video-video yang lalu. Kalau video yang lalu kita bahas tentang tutorial, mungkin kalau ini bukan tutorial yang ingin kita bahas, cuman ada berita heboh saja. Karena saya bingung alias penasaran juga dengan berita hari ini yang tersebar bahwasannya PS Store kena ciduk 190 HP ilegal disita bea cukai. Nah, kan penasaran amat kan, karena memang PS Store ini dari kemarin saya lihat kepoin Instagram mereka, dan memang mereka itu luar biasa kalau masalah bagi-bagi HP dan bahkan handphone iPhone, Android yang mereka tawarkan itu lumayan murah-murah sekali. Nah, coba kita kepoin dulu Instagram mereka. Kita lihat dulu Instagram mereka. Ini Instagram dari PS Store yang katanya itu yang berita dinaikkan oleh detik.com ini, mereka sudah diciduk oleh bea cukai. Nah, coba kita lihat dari Instagram mereka ini. Nah, inilah HP-HP semua, dan bahkan mereka sering berikan giveaway ke para follower mereka nih. Nah, ini adalah akun resmi daripada PS Store ini, dan kita lihat di sini juga ada pose pemilik PS Store, Putra Siregar ya, Putra Siregar, yang ya bisa kita bilang sangat tidak mungkin gitu mereka itu dianggap mereka tidak memiliki dokumen terkait iPhone ini. Luar biasa sekali. Dan kita baca berita hari ini yang dinaikkan oleh financedetik.com ini menyebutkan bahwa PS Store kena ciduk 190 HP ilegal disita bea cukai. Coba kita baca beritanya dulu ya kawan-kawannya. Nanti teman-teman, nanti saya taruh link berita dari Detik ini di deskripsi di bawah, nanti klik saja. Nanti katakan di sini bahwa kantor wilayah bea cukai Jakarta berhasil menyita 190 handphone ilegal senilai 61,3 juta. Jadi seluruh HP sitaan ini milik PS atau Putra Siregar yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Wah, kan wow sekali beritanya teman-teman ya. Dari tahun-tahun lalu iPhone yang mereka jual itu tidak pernah bermasalah, tapi sekarang sudah bermasalah, dan kita tidak tahu apa motif di belakang ini tersebut. Dan semoga pemilik dari PS Store ini, Bang Putra Siregar, mungkin ini merupakan ujian bagi beliau sendiri. Dan kita baca lagi berita selanjutnya. Penyerahan barang bukti dan tersangka ini dilakukan atas pelanggaran pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Waduh. Kemudian di sini pada hari Kamis kantor wilayah bea cukai Jakarta telah melakukan tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas penyidikan tindak pidana kepabeanan. Nah, di sini dikatakan bahwa, kita lihat lagi ke bawah. Nanti kita lihat sebenarnya apa sih kasus yang dialami oleh PS Store ini di link berita yang lain. Dan ini adalah link berita yang bahwasanya PS Store sudah ditangkap. Kemudian kita coba lihat apa sih alasan PS Store ini ditangkap, kenapa kok bisa ditangkap, kan begitu. Kita lihat, kita baca berita yang lain, dikatakan di sini bahwasanya ada 2 alasan. Itu yang dijual HP Store itu, yang dijual oleh PS Store itu ilegal. Jadi alasannya apa saja? Coba kita lihat ke bawahnya, yaitu alasan yang pertama, PS Store ini dilabeli ilegal oleh pihak Ditjen Bea Cukai Kemenke. Itu karena yang pertama tak dilengkapi dokumen kepabeanan. Di sini kasih bimbingan kepatuhan dan kehumasan kantor wilayah Kanwil Bea Cukai Jakarta, Riki M Hanafi, mengatakan Putra Siregar terbukti tidak bisa membuktikan dokumen kepabeanan terhadap 190 unit HP yang masuk wilayah Indonesia. Nah, berarti yang kasus pertama kenapa kok bisa
PS Store ini dianggap ilegal karena tak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nah, ini alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua mereka itu, alasan kedua kenapa kok barang mereka disita itu karena produknya refurbish ya teman-teman, produknya refurbish. Selain masalah dokumen kepabeanan, produk yang dijual PS Store diduga sebagai produk refurbish alias barang bekas. Nah, refurbish ini barang bekas yang diperbarui, layaknya produk anyar. Sebagian sih kemungkinan bekas refurbish, jadi dikatakan bekas kelihatan baru. Dikatakan baru mungkin bekas, kata Ricky saat dihubungi detik.com. Nah, jadi Ricky memastikan penetapan 190 HP ilegal dalam kondisi bekas atau baru akan diungkap pada persidangan nanti. Waduh, ini jadi ini bisa kita ambil kesimpulan teman-teman, bahwasanya PS Store ini ditangkap karena memang dari 190 HP yang dijual oleh PS itu memiliki dua masalah, dua alasan. Yang pertama itu tidak ada dokumen, yang kedua produknya refurbish. Sebenarnya kalau memang produknya refurbish, produk refurbish itu kan produk yang memang sudah diperbarui ulang, sudah mungkin ya karena dokumen tadi nggak ada, dan itulah hukum di Indonesia dan kita pun nggak bisa bilang apa-apa. Semoga PS Store bisa kembali jualan, semua bisa terlepas dari kasus ini, dan mungkin ini adalah menjadi pelajaran bagi PS Store sendiri. Oke teman-teman, beritanya itu ada di finance.detik.com. Lalu ada link artikel ketiganya, rupanya bukan dari HP yang 190 tadi, itu meluas ke barang sitaan bos PS Store, HP hingga rumah 1,5 M. Jadi yang disita itu bukan HP saja, sampai rumah 1,5 M harganya. Nah, kita baca beritanya di sini bahwa Kementerian Keuangan menyita barang yang dimiliki oleh Putra Siregar. Barang-barang ilegal yang dimiliki pemilik PS Store ini berupa 190 handphone dengan berbagai macam merek. Nah, jadi barang bukti 190 HP ilegal termasuk tersangka yaitu Putra Siregar sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Jadi total 190 PCS termasuk tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan hingga tahapan serah terima senantiasa kooperatif dan menggunakan protokol COVID-19. Kemudian di sini juga disebutkan selain itu Kanwil Bea Cukai Jakarta juga menyerahkan harta kekayaan atau penghasilan Putra Siregar yang disita tahap penyidikan dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara yang terdiri uang tunai 500 juta, rumah senilai 1,5 miliar dan rekening bank senilai 50 juta. Dan wow, dan ini adalah pemilik dari PS Store ya, Bang Putra Siregar, yang saya lihat juga ya, saya pernah kepoin YouTube mereka, dan mereka sering bagi-bagi, baik itu sedekah, kebantu fakir miskin, dan mereka banyak juga beramal. Tapi hari ini mereka sudah dapat cobaan, dan semoga cobaan ini cepat berlalu ya. Mungkin ini badai besar bagi PS Store. Oke, kawan-kawan, link beritanya saya taruh di bawah. Jangan lupa subscribe di channel kita. Saya coba berikan informasi terus di channel ini. Stay tune terus di sini. Share jika memang informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.